Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia, Tuhan semesta alam, dan biarlah kita sekalian berkata, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kesetiaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, di mana sampai saat ini, di tengah dunia yang sangat mencekam, kita masih boleh menikmati nafas kehidupan, kita masih boleh berada dalam keadaan yang sehat, dan pada hari ini, kita boleh beribadah bersama. Mari Bapak Ibu, dengan penuh rasa syukur, kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kasih setia Tuhan." Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing, mengucap syukur atas napas hidup dan kesehatan yang masih boleh kita nikmati sampai saat ini. Dan masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Dan kita juga mau datang memohon pengampunan daripada Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang selalu kita perbuat di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Biarlah kiranya Tuhan melayakkan kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu sudah menaikkan doa syukur kami atas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya kami selalu dapat mengucap syukur di dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Dan biarlah kiranya di sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau dan juga berbuat baik kepada sesama kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu. Dan perbaharuilah kami, Tuhan, hari lepas hari, agar kehidupan kami semakin baik dan karakter kami pun semakin baik, seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini doa syukur kami, Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Kita tidak tahu kapan semuanya akan kembali normal. Namun satu yang kita pastikan bahwa kasih setia Tuhan senantiasa bersama kita, memelihara kehidupan kita, menopang kita di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Ketika kita menyerahkan dan menyandarkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka semuanya dapat kita jalani dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, kita mengimani dengan pujian yang berkata, Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian PKJ 266, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama semua orang di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Van Clova. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian menjadi berkat. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkan-Mu. ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi
sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, Haleluya, seperti Bapa, seperti Bapa mengasihiku. di sisa umur, Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur, Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan ku mau perbuat, ku menyenangkanmu, mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Jemaat, mari kita Tuhan kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan atau dimampukan oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepada Dia. Dan kami mendapati keadaan kami baik-baik saja. Kami kuat, sehat, dan tidak terpapar virus corona. Kami bersyukur untuk memelihara Tuhan, menjaga Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan di hari-hari yang akan datang terus menjaga, melindungi kami, dan memampukan kami untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan supaya kami tidak terpapar virus corona. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami, rasa hormat kami kepada kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Doa kami kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu dapat kami mengerti, kami pahami dengan baik. Dan sungguh firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan tolong berkati waktu pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dari harapan saya, kita semua dalam keadaan baik-baik oleh karena perlindungan dan penjagaan Tuhan. Berita terbaru di kota Solo, sudah ada 17 orang yang terjangkit virus corona. Ada sekian banyak orang yang statusnya PDP, ODP, bahkan ada 20-an yang ODP. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Dan saya mengajak kita sungguh-sungguh berdoa, meminta kemurahan Tuhan sehingga virus ini boleh cepat berakhir. Namun demikian,
menunggu virus corona ini berlalu dan kita belum bisa beribadah di gereja bersama-sama. Saya mendorong kita sungguh-sungguh melakukan ibadah online di rumah. Mendorong para orang tua, para suami ayah untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Keadaan ini juga kita pergunakan untuk menghidupkan kembali mesbah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya kita semua rindu untuk bisa segera bersekutu bersama-sama beribadah di dalam gereja. Beberapa hari yang lalu kami mengikuti hasil survei rembuk nasional yang diadakan oleh SMC Saan Business Center. Mereka melakukan survei di gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa hal yang mereka dapati, tantangan-tantangan gereja maupun sekolah di tengah-tengah pandemi COVID ini. Lalu apa yang sementara dilakukan dan apa yang akan dihadapi pasca pandemi COVID ini dan apa yang harus dilakukan. Dan salah satu hasil survei dari jemaat yang ada di seluruh Indonesia, mereka menyatakan kerinduan mereka untuk bisa segera beribadah di gereja bersekutu bersama. Oleh karena memang mereka katakan ibadah online itu beda dengan ibadah di gereja, berkaitan dengan masalah kekhusyukan. Lalu mereka juga rindu persekutuan di antara jemaat. Nah, saya yakin kita semua juga merindukan hal itu. Nah, saudara, oleh karena situasi tidak memungkinkan, maka 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 29 Mei, karena minggu ini nggak bisa. Karena hari Kamis tanggal 21 ada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi 2 minggu ke depan, tanggal 29 Mei hari Jumat jam 7 malam, kita akan melakukan ibadah gabungan komisi pria dan wanita dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jemaat diminta untuk menginstal aplikasi ini lalu mempelajarinya sehingga Jumat 2 minggu ke depan tanggal 29 Mei pukul 7 malam kita dapat berinteraksi bersama-sama dengan menggunakan aplikasi ini. Kita bisa say hello satu dengan yang lain, bertatap muka, beribadah bersama, dan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah sorotan tela besar memandang Allah di tengah badai. Dan kita akan melihat dari sisi perbuatan baik. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas memandang Allah di tengah badai dari sisi kedaulatan Allah, dari sisi pertobatan. Dan saya juga sudah pernah menimbung anugerah Allah di tengah badai. Dan minggu ini kita akan melihat Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik di tengah-tengah badai yang kita hadapi sekarang. Minggu depan kita akan kembali kepada 10 hukum Tuhan. Kita akan kembali membahas 10 hukum. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kita akan membaca bagian yang pertama dulu, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10.
Demikian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu bagian yang kedua dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang Allah di tengah badai ini, maka kita akan menemukan bahwa Allah menghendaki saya dan saudara untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah badai dan sementara kita hadapi saat ini. Saat ini adalah saat di mana pintu terbuka lebar untuk kita melakukan perbuatan baik. Banyak orang mengalami kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga tidak memiliki kemampuan lagi untuk membiayai kehidupan anggota keluarganya. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang terjangkit virus corona ini. Para medis terancam keselamatan dan kesehatannya. Banyak orang menjadi stres, ketakutan, dan kehilangan pegangan hidup. Saat ini adalah saat di mana kita memiliki kesempatan yang luas, pintu terbuka lebar untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita memandang Allah di tengah badai ini, kita menemukan bahwa Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik karena saat ini banyak orang yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Allah mau kita menolong mereka yang membutuhkan. Sehingga ketika mereka menerima pertolongan dan perbuatan kita, maka mereka dapat melihat dan merasakan kasih, perhatian, dan kepedulian dari Allah terhadap mereka lewat apa yang kita lakukan. Saya ingat ketika kami masih kuliah di Jogja, ketika kami punya berkat, kami suka mencari teman-teman mahasiswa yang membutuhkan untuk kami bagi berkat. Kami melihat-lihat mana teman-teman kami yang sudah 2-3 hari nggak makan oleh karena mereka kehabisan uang untuk membeli makanan. Kami samperin ke tempat kosnya, asramanya, lalu kami memberikan makanan, kadang kami memberikan uang. Dan ketika mereka menerima persembahan kasih dari kami, pemberian dari kami, mereka sungguh bersukacita. Mereka masuk ke dalam kamar, memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan mendengarkan doa mereka, menyatakan kasih kepada mereka, menyatakan pemeliharaannya atas hidup mereka. Lalu kami kadang-kadang juga suka berdua jalan di jalan dengan mobil. Lalu kami memperhatikan kalau ada orang-orang yang di pinggir jalan, pengemis, atau siapapun yang memang kami dapati memang pakaiannya rusuh, yang sudah tua dan memang memprihatinkan keadaannya. Kami suka turun dari mobil dan memberikan atau membagikan berkat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kami lakukan itu karena kami sungguh-sungguh mau mencari orang yang membutuhkan. Kami tidak mau berkat yang kami berikan ini tidak tepat sasaran. Karena ketika orang membutuhkan, lalu mendapatkan pertolongan dari kita, pemberian dari kita, maka hatinya akan limpah dengan syukur, berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saat ini adalah saat di mana kesempatan terbuka dengan luas, pintu terbuka dengan lebar. Kita dapat melihat dengan jelas siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang terkena dampak COVID-19 ini. Allah mau kita melakukan perbuatan baik, menolong mereka karena mereka membutuhkan, sehingga sungguh mereka bisa merasakan kasih Allah, perhatian Allah, pemeliharaan Allah lewat apa yang kita lakukan. Pada akhirnya Allah dipermuliakan. Bukan berarti pada situasi-situasi normal kita tidak bisa berbuat baik. Bukan itu. Tetapi kondisi-kondisi seperti inilah kita bisa dengan jelas melihat siapa yang membutuhkan. Kesempatan terbuka dengan lebar, banyak orang yang membutuhkan. Pada situasi-situasi normal memang kita bisa melakukan perbuatan baik. Ada juga orang yang membutuhkan pertolongan kita, perbuatan baik kita di tengah-tengah situasi yang normal. Tetapi juga seringkali di tengah-tengah situasi yang normal kita salah sasaran. Saya sendiri juga beberapa kali ditipu. Ada yang datang ke rumah, bicara ini, bicara itu, sampai saya pernah mengantar sepasang suami istri dengan bayi mereka, bawa ke tempat kos mereka. Lalu saya memberikan uang kepada mereka, karena datang ke rumah katanya sudah nggak bisa bayar kos, nggak ada kerjaan, baru diberhentikan, bayi nggak makan. Saya kasih uang lalu saya akan pulang lagi. Ternyata penipu. Tapi ya sudah, itu tidak mengurangi semangat saya untuk melakukan perbuatan baik, untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Kalau mereka menipu, urusan mereka sama Tuhan. Tapi maksud saya dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita memandang Allah di tengah badai ini, Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik. Karena di dalam badai ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan sungguh kesempatan terbuka luas, pintu terbuka lebar untuk kita melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, ini kesempatan bagi kita. Kenapa ketika kita memandang Allah di tengah badai ini, kita akan mendapati bahwa Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik. Kalau kita pelajari nas yang kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam. Mengapa ketika kita memandang Allah di tengah badai ini, kita akan mendapati bahwa Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik? Karena kesempatan terbuka luas, pintu terbuka lebar, banyak orang yang sementara membutuhkan pertolongan kita, perhatian kita, pemberian kita, perbuatan baik kita. Tetapi lebih dari itu, sesungguhnya saya dan saudara diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, dan Allah menghendaki kita hidup di dalam perbuatan baik. Allah tidak mau kita
perbuatan baik. Sekali lagi, karena saat ini adalah saat yang paling tepat karena banyak orang membutuhkan perhatian kita, perbuatan-perbuatan baik. Lalu di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, kita diperintahkan untuk tidak cemburu berbuat baik. Kalau kita pelajari kata atau bahasa aslinya dari kata cemburu, dia memakai kata ekaleo. Ekaleo itu memberikan beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah lepaskan atau bebaskan. Allah memberi perintah dalam Galatia pasal 6 ayat 9, jangan cemburu berbuat baik. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Engkau harus hidup di dalamnya dan engkau tidak boleh cemburu melakukannya. Ekaleo, engkau tidak boleh melepaskan atau membebaskan dirimu dari berbuat baik. Arti kedua dari ekaleo adalah menjadi lemah atau lelah. Artinya engkau tidak boleh menjadi lemah atau lelah dalam berbuat baik. Arti ketiga dari ekaleo adalah satu kekuatan yang dilonggar. Engkau diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Allah menghendaki engkau dan saya hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik. Dan engkau dan saya diberi perintah untuk tidak cemburu melakukan perbuatan baik. Artinya hasrat, kerinduan untuk melakukan perbuatan baik itu tidak boleh longgar. Selalu di dalam hasrat, kerinduan yang menggebu-gebu untuk melakukan perbuatan baik. Lalu arti ekaleo yang terakhir adalah tawar hati. Dan jangan sampai kita menjadi tawar hati untuk berbuat baik. Memang ada situasi-situasi tertentu ketika ada orang-orang yang kita tolong itu tidak tahu diri, atau berkali-kali kita tolong tapi juga tidak berubah. Memang ada saatnya situasi-situasi tertentu itu bisa membuat kita menjadi tawar hati, tetapi Allah memberi perintah. Kita akan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Allah menghendaki engkau hidup di dalamnya dan jangan engkau cemburu, jangan engkau sampai tawar hati dalam berbuat baik. Melakukan perbuatan baik adalah panggilan kita. Kita dituntut untuk melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik adalah gaya hidup kita. Bahkan melakukan perbuatan baik itu adalah hidup kita. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita sekarang tahu bahwa di tengah badai ini Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik. Karena memang kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, dan Allah ingin kita hidup di dalam perbuatan baik itu, dan Allah memberi perintah kepada kita supaya kita tidak cemburu di dalam berbuat baik. Lalu pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah, apa sih perbuatan baik itu? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan itu diartikan sesuatu yang diperbuat atau dilakukan. Perbuatan itu diartikan kelakuan atau tingkah laku. Lalu kata baik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai elok, patut, teratur, muncul, beruntung, menguntungkan, berguna, manjur, tidak jahat.
Nah, saudara, kalau kita melihat perbuatan baik adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan atau kelakuan atau tingkah laku yang elok, yang patut, yang menguntungkan, yang berguna, dan yang tidak jahat. Saya ulangi. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita dapat menyimpulkan arti perbuatan baik adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan atau kelakuan atau tingkah laku yang elok, yang patut, yang menguntungkan, yang berguna, dan yang tidak jahat. Lalu sekarang kita akan melihat arti perbuatan baik dalam nats yang kita baca tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kata yang dipakai untuk perbuatan baik adalah ergon, agathos. Nah, ergon itu diterjemahkan perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Itu sama terjemahannya dengan arti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu agathos, kata baik, itu diterjemahkan baik secara konstitusi atau benar secara hukum. Agathos atau baik itu diterjemahkan atau memberi arti berguna atau bermanfaat. Arti agathos atau baik itu adalah disetujui, diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, arti agathos atau baik itu adalah terhormat. Jadi perbuatan baik menurut arti bahasa aslinya adalah suatu perbuatan, sesuatu yang dilakukan di mana perbuatan itu benar secara hukum, berguna, bermanfaat, suatu perbuatan yang disetujui dan diterima oleh orang lain, dan suatu perbuatan yang terhormat. Saya ulangi. Jadi perbuatan baik menurut arti bahasa aslinya adalah suatu perbuatan, sesuatu yang dilakukan di mana perbuatan itu benar secara hukum, berguna, bermanfaat, suatu perbuatan yang disetujui dan diterima oleh orang lain, dan suatu perbuatan yang terhormat. Itu arti perbuatan baik. Nah, saudara, sekarang mari kita lihat dari definisi arti perbuatan baik, baik dari arti Kamus Bahasa Besar Indonesia maupun dari arti bahasa asli. Maka kita akan menerjemahkan pengertian perbuatan baik itu di dalam bentuk, di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Nah, saudara, ketika kita bicara perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan yang sementara dilanda oleh wabah COVID-19 ini, maka perbuatan baik di rumah adalah suami menolong istri di rumah. Kita tahu bahwa saat ini istri mendapatkan PR atau tugas tambahan untuk mengajar dan mendampingi anak-anak sekolah di rumah. Karena sekolah diliburkan, maka para siswa diminta untuk sekolah di rumah atau belajar di rumah. Sehingga para ibu-ibu, istri-istri mendampingi anak-anak mereka. Nah, sebagai seorang suami, perbuatan baik di tengah-tengah situasi COVID-19 ini adalah menolong istri. Apa yang bisa dikerjakan di rumah, meringankan beban istri, lakukan.
mungkin selama ini sebagai suami pulang dari kantor, pulang dari toko, dilayani oleh istri. Dan semua pekerjaan di rumah itu dikerjakan oleh istri maupun pembantu. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, kemungkinan orang yang membantu di rumah itu tidak lagi bekerja. Dan kita tahu istri kita mendapatkan PR atau pekerjaan tambahan. Selain mengurus rumah, mereka juga harus mendampingi dan mengajar anak-anak untuk sekolah di rumah. Perbuatan baik bagi suami di tengah-tengah situasi COVID-19 ini adalah menolong istri. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Lakukan pekerjaan rumah apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban istri. Itu perbuatan. Untuk istri, perbuatan baik di tengah-tengah situasi COVID-19 ini adalah menjaga situasi rumah nyaman kondusif bagi suami. Mungkin dia tidak berat karena tugas tambahan harus mendampingi anak-anak sekolah atau belajar di rumah berjam-jam, berbagi, mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, memasak dan sebagainya. Tapi perbuatan baik bagi seorang istri di tengah-tengah COVID-19 ini adalah menjaga situasi rumah yang nyaman kondusif bagi suami. Karena suami-suami punya tekanan juga. Sebagai pengusaha, mungkin usahanya lagi terancam, omset turun, dan dia juga stres memikirkan bagaimana untuk mengembangkan usahanya supaya tidak bangkrut, untuk mempertahankan usahanya supaya ada penghasilan dan juga bisa membiayai keluarganya. Lalu juga ada suami-suami yang sudah kehilangan pekerjaan, atau juga ada suami-suami yang hanya menerima gajinya setengah, sehingga semua itu tekanan bagi suami. Nah, perbuatan bagi istri adalah menjaga situasi rumah menjadi nyaman dan kondusif bagi suami, sehingga tidak menambah tekanan-tekanan yang lagi, mengatur anak-anak sedemikian rupa supaya sungguh badan rumah menjadi nyaman dan kondusif bagi suami. Itu perbuatan bagi istri, perbuatan baik bagi istri. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa bahwa keadaan COVID-19 ini sungguh-sungguh tidak mendatangkan masalah di dalam pernikahan dan rumah tangga sekarang. Karena semua orang atau kebanyakan orang mengalami tekanan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik suami maupun istri. Dan saya harap situasi COVID ini tidak menimbulkan masalah di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Dan caranya untuk supaya tidak menimbulkan masalah adalah baik si suami maupun istri, mari kita berlomba-lomba melakukan perbuatan baik buat pasangan kita. Jangan kita menuntut mau dimengerti. Suami menuntut istri harus mengerti, istri menuntut suami harus mengerti. Saling menuntut, bukannya saling melakukan perbuatan baik menolong satu dengan yang lain. Dan saudara, saya ingin katakan, situasi ini bisa mendatangkan masalah dalam pernikahan kita, keluarga kita.
atau situasi ini justru bisa memulihkan hubungan suami istri, memulihkan keadaan keluarga kita, itu tergantung kita. Dan supaya kita bisa menikmati pemulihan, menikmati keadaan yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada pasangan kita masing-masing. Nah, saudara, perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 ini, bentuk yang lain adalah memberi bagi yang membutuhkan. Seperti yang saya singgung di awal tadi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Banyak orang yang usahanya bangkrut. Mereka membutuhkan pertolongan pemberian kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, para tim medis itu juga membutuhkan pemberian kita. Dan perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 ini adalah memberi bagi yang membutuhkan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jemaat sekalian yang kemarin sudah menyumbang dalam bentuk dana sehingga gereja bisa membeli APD bagi tim medis yang membutuhkan. Nah, sebagian sudah diberikan, sebagian sumbangan saudara sudah diberikan baju hazmat. Sebagian lagi masih akan dibelanjakan untuk keperluan-keperluan medis yang lain. Dan kalau semua sudah selesai, maka kami akan melaporkannya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Lalu kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada jemaat yang terlibat di dalam memberikan sumbangan untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di gereja ini yang kekurangan. Sudah 2 bulan dijalankan pembagian sembako bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Ya, awal bulan itu Pak Sumakul sama Pak Teo itu menjalankan pelayanan diakonia, membagi sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang terlibat di dalam pemberian bantuan sembako ini. Nah, kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, dan kita terus akan memantau perkembangannya. Kalau memang jemaat yang membutuhkan sembako, keadaan yang masih memang membutuhkan, kita akan supply. Dan bagi jemaat yang rindu atau bergerak untuk memberikan sumbangan, silakan menghubungi Jen Androva, karena beliau yang mengatur untuk pembagian sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Nah, saudara, bentuk-bentuk perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 adalah memberi bagi yang mereka yang membutuhkan. Para tim medis waktu itu membutuhkan APD. Kita berjuang untuk mendapatkannya. Kita berjuang untuk bisa membelinya dan memberikannya kepada mereka. Memang situasinya dinamis. Pada saat kita kontak memang mereka membutuhkan, lalu kita berusaha mencari
tetapi barangnya baru sampai 1,5 bulan atau 2 bulan setelah itu. Lalu mereka sudah punya, dan memang situasinya dinamis, tapi tidak apa-apa. Karena kita melakukannya di dalam niat dan ketulusan hati untuk memberi bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan tahu. Nah, saudara, bentuk perbuatan baik yang lain di tengah-tengah COVID-19 ini adalah mendoakan mereka yang lemah. Mendoakan mereka yang lemah. Saudara, saya mengajak mari kita saling mendoakan. Kuasa dosa, kuasa doa itu sungguh nyata. Dan ini merupakan satu bentuk perbuatan baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah COVID-19 ini, mendoakan mereka yang lemah. Doakan pergumulan mereka yang kita ketahui. Mungkin oleh tekanan-tekanan situasi yang mereka hadapi karena COVID ini, mereka akhirnya sakit. Kita doakan. Mungkin mereka menjadi lemah, tidak berpengharapan. Kita doakan. Mari kita melihat. Pertama yang kita lihat, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, jemaat, sesama jemaat, kita perhatikan dan kita doakan mereka. Lalu bentuk-bentuk perbuatan baik di tengah-tengah COVID ini adalah mengucapkan kata-kata yang memberi semangat, yang membangun, menebar optimisme. Saudara, saya ingin katakan bahwa situasi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan pegangan hidup, membuat orang kehilangan pengharapan. Mereka membutuhkan kita untuk memberi semangat, membangun mereka lewat kata-kata kita. Mereka membutuhkan kita untuk menebar optimisme, sehingga mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki pengharapan untuk terus melangkah maju di tengah-tengah tekanan kehidupan yang mereka hadapi. Saudara, saya mengakui bahwa semua kita tidak ada satupun yang terlepas dari masalah COVID-19 ini. Mungkin juga kita sementara tertekan oleh karena COVID-19 ini. Tapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita belajar untuk menyemangati diri kita. Lalu kita melangkah maju untuk saling menyemangati, sehingga kita tetap memiliki kekuatan dan pengharapan untuk terus melangkah maju. Ini bentuk perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 yang bisa kita lakukan, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bentuk perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 yang lain adalah tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain, yang membuat orang lain marah, membuat orang lain tertekan. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita tahu banyak orang stres. Dan perbuatan baik yang
COVID-19 ini adalah jangan lagi membuat orang stres tertekan. Jangan perbuatan-perbuatan kita yang menyinggung orang lain, yang membuat orang lain marah. Jaga perkataan kita, jaga sikap kita. Biar keberadaan kita, kata-kata yang kita ucapkan, itu adalah kata-kata yang menghibur, yang menyejukkan hati. Itu bentuk perbuatan baik lain di tengah-tengah COVID-19. Lalu bentuk yang lain dari perbuatan baik di tengah-tengah situasi COVID-19 ini adalah, saudara, saya membaca di berita-berita online bahwa sekarang banyak sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta Kristen yang non-profit, itu menghadapi masalah. Oleh karena banyak orang tua yang tidak bayar SPP atau meminta pengurangan SPP. Nah, dalil yang diajukan untuk meminta pengurangan SPP adalah bahwa tidak ada kegiatan operasional di sekolah sehingga terjadi penghematan dari sisi listrik, air, administrasi dan lain sebagainya. Sehingga mereka melihat sejujurnya, sewajarnya sekolah memberikan pengurangan SPP. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan bentuk perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 adalah kalau kita masih mampu bayar SPP. Jangan minta pengurangan kalau kita masih mampu. Itu bentuk perbuatan baik. Kenapa? Karena sekolah-sekolah swasta yang non-profit, yayasan-yayasan yang mengelola sekolah yang non-profit, itu berjuang mati-matian supaya para guru, karyawan di sekolah tetap menerima gaji full. Karena pasangan-pasangan mereka ada yang juga sudah berhenti bekerja. Sekolah-sekolah yang berjuang memberikan pendidikan yang terbaik, lalu memperhatikan guru-guru supaya dapat menerima gaji full. Lalu di sisi lain lagi mereka akan menghadapi para orang tua yang betul-betul terkena dampak virus ini, sehingga nggak bekerja lagi. Dan pada akhirnya nggak bisa membayar SPP. Itu juga menjadi pertimbangan, menjadi perhatian dari pihak sekolah. Dan mungkin pihak sekolah tutup mata terhadap anak-anak yang orang tua yang betul-betul tidak bisa bayar SPP oleh karena dampak COVID Corona ini, kehilangan pekerjaan. Saya himbau di tengah-tengah COVID-19 ini, kalau kita masih mampu bayar SPP, jangan minta pengurangan. Karena itu juga bentuk perbuatan. Ada dua istilah yang dipakai di dalam bahasa Chinese dialect, yaitu kata cengli. Cengli itu artinya seharusnya. Sekolah tidak operasional,
dan yang lain-lain berkurang. Cenglingnya seharusnya kan kita mendapatkan pengurangan SPP, kan? Dan pada kesempatan ini saya ingin katakan, jangan kita pakai kata cengli, tapi mari kita pakai kata cincai. Cincai artinya ya sudah. Memang ada kekurangan biaya operasional, listrik akan terpakai, air akan terpakai, dan yang lainnya. Tapi ya sudahlah, karena saya masih mampu, saya bayar SPP penuh, karena saya tahu dengan membayar SPP penuh, maka pihak yayasan bisa mengelola uang itu dengan baik, sehingga dapat membayar gaji full dan dapat juga mempertimbangkan anak-anak yang sungguh-sungguh memang orang tuanya tidak bisa bayar SPP oleh karena kehilangan pekerjaan. Itu perbuatan baik. Bentuk perbuatan baik yang lain adalah di tengah-tengah COVID-19 ini, banyak orang mencari Tuhan. Yang selama ini mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekayaan, tapi Tuhan memperlihatkan bahwa semuanya itu tidak berarti, tidak dapat menolong mereka untuk terhindar dari virus ini. Dan semua yang mereka miliki nggak bisa terpakai, nggak bisa digunakan. Isolasi di rumah, PSBB. Seperti orang Paris berkata, Lamborghini-nya hanya terparkir di halaman rumahnya. Lalu orang mulai mencari Tuhan dan memikirkan kehidupan di kekekalan. Perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19 ini adalah memperkenalkan siapa itu Kristus. Kabarkan berita baik bahwa ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Beritahukan kepada mereka dengan fakta yang ada bahwa dunia ini fana, dunia ini hanya sementara, sebuah pencapaian kita tidak akan ada artinya, tidak bernilai kekal. Dan kita memerlukan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu perbuatan baik di tengah-tengah COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa saya, Tuhan menolong kita menerjemahkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberikan kita semangat untuk melakukan perbuatan baik. Dan doa saya, kiranya Tuhan juga memampukan kita untuk tidak melihat diri, tetapi juga memampukan kita untuk melihat orang lain. Karena kalau kita melihat diri kita saja, ada beribu-ribu alasan untuk kita tidak berbuat baik. Padahal kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, dari alam menghendaki kita hidup di dalam. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam situasi kehidupan kami satu dengan yang lain yang berbeda-beda. Engkau berikan kami kepekaan untuk dapat melihat perbuatan baik apa yang dapat kami lakukan untuk orang lain, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami satu kemampuan untuk melangkah lebih jauh, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bisa melihat keadaan orang lain, memiliki belas kasihan, dan melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami berdoa kiranya sungguh firman Tuhan ini kami hidupi dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami boleh kembali menjalani kehidupan kami yang normal. Tuhan tolong kami, tolong nyatakan kuasa-Mu, pulihkan keadaan ini, dan biarlah COVID ini segera berlalu. Kami rindu, kami boleh segera melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di gereja, bersekutu satu dengan yang lain, bertemu, menyatakan kasih, dan membangun satu dengan yang lain. Kami mohonkan belas kasihan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong, menjaga, melindungi para tim medis yang berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan jaga lindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Lalu kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan situasi bangsa kami. Kami tahu kami sementara menghadapi krisis, dan akan banyak hal yang akan kami alami ke depan oleh karena wabah. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Engkau pulih. Berikan kami kemampuan kekuatan, baik kepada pemerintah maupun kepada kami sebagai satu bangsa, untuk dapat menghadapi setiap situasi, setiap krisis, dan dapat melaluinya dengan baik. Anugerahkan keamanan bagi kami ya Tuhan. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami. Pulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan hidup oleh karena wabah corona. Tuhan, biarlah kami boleh memandang Tuhan, memandang kedaulatan Tuhan, dan percaya bahwa kami tidak ditentukan untuk menerima murka Allah, tetapi Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Kiranya Engkau kuatkan iman kami, dan memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau, memandang situasi ini dengan tepat dan benar. Anugerahkan hati yang gembira dan sukacita, sehingga itu menjadi obat yang manjur bagi kesehatan tubuh kami juga,
akan menyemangati kami untuk terus bergerak maju melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami mohonkan perlindungan dan penjagaan atas kami sekalian. Tuhan, kami datang berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Untuk saudara Christopher Papisilano pada 17 Maret, untuk Ibu Kristi Natalia Santana 18, untuk anak Fernando Tati tanggal 18, untuk Bapak Matius Michael tanggal 19, untuk anak Sian Cherry Kosela tanggal 20, untuk Bapak Frans Mandi tanggal 21, untuk saudara Excel Nando tanggal 23. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kami berdoa di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Tuhan membawa mereka kepada semua rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan berkati kehidupan rohani mereka supaya mereka mampu bertumbuh-tumbuh di dalam kasih, hormat, dan pengenalan akan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih. Terima kasih. Ini doa kami, ini sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan memujikan Tokso. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu, dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin. Amin.